pidana khusus selaku ketua pelaksana Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Kami persilakan Bapak Ibu untuk menempati tempat duduk yang telah kami siapkan. Terima kasih. Kami persilakan untuk rekan-rekan media massa boleh tentang garis khatulistiwa dengan keanekaragaman nilai budaya dan kekayaan alam yang negara dirugikan juga tanpa nilai pemanfaatan dalam rangka menuju terciptanya kesejahteraan masyarakat dan perbaikan ekosistem hutan negara saat ini hadir. Yang saya hormati Menteri Pertahanan selaku Ketua Pengarah Satgas PKH, Panglima TNI selaku Wakil Ketua II Pengarah Satgas PKH, dalam hal ini diwakili Kapolri selaku Wakil Ketua III Pengarah Satgas PKH, diwakili oleh Pak Kabar Eskrim, Menteri Kehutanan selaku anggota Pengarah Satgas PKH, Menteri Keuangan selaku anggota Pengarah Satgas PKH, yang saya hormati Menteri BUMN, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional yang diwakili oleh Pak Wamen, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup diwakili oleh Pak Wamen, Kepala BPKP selaku anggota Pengarah Satgas PKH, Kepala Badan Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Komisaris Utama PT Agrinas, dan Bapak Ibu Eselon 1, Eselon 2 dari Kementerian Kelembagaan yang hadir pada kesempatan ini, dan hadirin undangan yang berbahagia. Pada kesempatan ini kami menyampaikan salam hormat dari Pak Jaksa Agung dan permohon maaf karena beliau berkenan hadir karena izin Pak Menhan. Mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkesempatan hadir dan berkumpul dalam kegiatan penyerahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH. Tidak lupa saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, para tamu undangan yang turut hadir pada kegiatan ini. Tentunya ini dengan kesamaan tekad, yakni untuk mewujudkan tata laksana hutan yang tertib sebagaimana instruksi dari Bapak Presiden. Bapak, Ibu yang saya hormati, selanjutnya tanpa mengurangi esensi dari kegiatan ini, perkenankan saya selaku Ketua Pelaksana Satgas PKH menyampaikan laporan capaian kinerja Satgas PKH hingga hari ini. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penertiban kawasan hutan berdasarkan Perpres tersebut tertanggal 23 Maret 2025, dapat kami laporkan Satgas PKH telah berhasil melakukan pendataan dan verifikasi terhadap objek pengawasan hutan yang akan dilakukan penguasaan kembali, yaitu 1. Data lahan berdasarkan ketersediaan peta yang disampaikan kepada kami seluas 1.177.194,34. Yang kedua, dapat kami kuasai hingga hari ini seluas 1.1.674,14 hektar. Ini kita kuasai tersebar di 9 provinsi, 64 kabupaten, dan terdiri dari 369 perusahaan. Dari data luasan kawasan hutan yang telah berhasil dikuasai tersebut, Satgas PKH pada tanggal 10 Maret 2025 telah melakukan penyerahan tahap 1 atas luasan lahan kawasan hutan kepada PT Agrinas Palma Nusantara Persero seluas 221.868,421 hektar.
yang sebelumnya dikuasai oleh Duta Palma Group. Alhamdulillah, pada hari ini Satgas PKH kembali bersiap untuk menyerahkan luasan lahan kawasan hutan yang akan diserahkan seluas 216.997,75 hektar yang terdiri dari 109 perusahaan. Hadirin yang kami banggakan, capaian dan keberhasilan ini tentunya tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi. Hingga saat ini setidak-tidaknya terdapat berbagai kendala yang terus kita upayakan untuk segera dapat kita tuntaskan. Yang pertama, kita belum melakukan sekaligus penagihan denda ketika penguasaan kita lakukan, yaitu denda administratif karena perubahan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2021 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif di bidang kehutanan masih dalam pembahasan. Kedua, masih ada beberapa masalah hukum yang identifikasi dan penyelesaiannya. Salah satu contoh adalah ada beberapa aset yang kita kuasai masih ada hak tanggungan di pihak perbankan, sehingga ini akan berisiko juga secara hukum, namun ini sedang kita upayakan penyelesaiannya dengan Kementerian BUMN. Harapan kami dari beberapa kendala yang dihadapi tersebut jangan sampai menjadi hambatan yang berarti, namun perlu segera untuk kita selesaikan dengan duduk bersama menyatukan pemikiran untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Bapak, Ibu hadirin yang saya muliakan, sebelum mengakhiri laporan yang disampaikan, tidak lupa kami mengucapkan apresiasi dan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada segenap jajaran bekerja keras, begitu banyak meluangkan waktu dan tenaganya untuk bersinergi dalam upaya penertiban kawasan hutan yang tergabung dalam Satgas PKH bentukan Bapak Presiden. Sehingga dengan ini target 1 juta sebelum Hari Raya Lebaran telah kita peroleh. Capaian tersebut tidak terlepas dari jeripayah kerjasama dan sinergitas antara pihak TNI, Polri, kementerian lembaga dalam mendarmabaktikan diri untuk kepentingan bangsa dan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan segelintir kelompok tertentu. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Semoga kita senantiasa mendapatkan bimbingan serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa dalam upaya bersama membangun masa depan bangsa dan negara Indonesia yang semakin adil, makmur, dan sejahtera. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kami mengundang kepada yang terhormat Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Safri Samsudin, untuk menyaksikan prosesi penandatanganan berita acara penyerahan hasil penguasaan kembali Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Untuk itu berkenan kepada Bapak Jampitsus kami persilahkan untuk menandatangani. Selanjutnya, yang terhormat Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia. Selanjutnya, Kabar Eskrim berkenan kami persilakan Komisaris Jenderal Polisi Bapak Dr. Andes Wahyu Widada, Master of Philosophy. Baik, dilanjutkan dengan penyerahan dokumen Republik Indonesia di Saksi Kanan Republik Indonesia. Saksi
Baik, terima kasih. Berkenan Bapak Jampitsus untuk bergeser karena masih ada sesi penandatanganan selanjutnya. Para saksi kami persilahkan kembali ke tempat. Para saksinya mohon izin untuk tetap di tempat. Mohon berkenan dengan hormat Menteri BUMN Bapak Erick Thohir. Kami persilakan untuk mengambil tempat ke depan. Kami persilakan Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk menandatangani. Silakan Ibu untuk menandatangani dokumen berita acara. Selanjutnya mohon berkenan Menteri BUMN Bapak Erick Thohir untuk menandatangani berita acara. Dan selanjutnya mohon berkenan saksi Wakil Kepala. Selanjutnya saksi kedua Kabar Eskrim Republik Indonesia untuk menandatangani dan izin mohon berkenan Ibu Menteri menyerahkan hasil dokumen berita acara yang sudah ditandatangani kepada Menteri BUMN. Dan selanjutnya mohon izin Bapak masih ada. Selanjutnya kepada Menteri BUMN Republik Indonesia, kami persilahkan. Baik, dilanjutkan Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara Persero, kami persilahkan. Baik, kembali para saksi wakil. Baik, terakhir Kabar Eskrim. Baik, selanjutnya penyerahan dokumen berita acara dan juga lampiran hasil penguasaan kembali Satgas PKH dari Menteri BUMN Republik Indonesia kepada Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara Persero. Baik, Bapak masih ada lampiran hasil penguasaan kembali. Alhamdulillah, mohon Bapak Ibu untuk tetap di tempat. Kita akan silakan. Baik, kami persilahkan Silakan Bapak untuk berfoto bersama. Ya, baik. Ya, boleh tim dokumentasi, teman-teman media massa, rekan-rekan semua. Ya, dibantu teman-teman dari protokol untuk bantu. Komisaris Utama, silakan Bapak Komisaris Utama, dipersilahkan. Ya. Aba, untuk posisi formal kita bantu hitung 1, 2, 3. Baik, selanjutnya salam komando. Salam komando. Untuk semangat kita semua. Iya, harus senyum lebar walaupun puasa. Untuk kita ini semua. Susah loh, Pak. Semangatnya. Bahagia untuk semangat kita semua, terkhusus untuk Satgas penertib doa yang berdoa. Ramadan, kita semua berdoa menyambut Hari Raya Idul Fitri. Boleh 3, 2, 1. Baik. Boleh tepuk tangan yang sangat meriah. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Luar biasa, alhamdulillah. Sudah kita saksikan bersama-sama. Izin Bapak, kami persilakan untuk kembali ke tempat karena kita masih satu acara lagi. Sementara peran untuk identifikasi verifikasi ada di BPKP, sehingga mudah-mudahan semua dapat dijelaskan. Jadi begini, ini urutannya ya. Urutannya itu ada kawasan hutan yang oleh perusahaan, koperasi maupun lain-lain. Di garis bawah ini,
ada kawasan hutan yang dikuasai oleh para pihak secara ilegal atau tanpa izin. Paham ya? Nah ini karena negara yang punya, maka negara harus mengembalikan ini. Yang tanpa izin ini. Maka timbullah ya Perpres 5 2025 bahwa patokannya apa? Patokannya negara punya peta wilayah yang disampaikan Pak Menhan tadi, diteliti oleh geospasial, kemudian diteliti lagi, rekan-rekan diverifikasi, dibantu oleh Satgas Garuda untuk memastikan titik koordinat. Yang mana yang punya negara dikuasai oleh pihak-pihak tanpa izin ini, yang mana memang mereka menguasai dengan legal, dengan izin, ya. Kemudian dia mengusahakannya, kemudian dia melakukan bisnisnya. Nah, bagaimana cara negara menguasai? Awalnya ada UUCK. Nah, sehingga di situ waktu itu ada Satgas juga yang diketuai oleh Pak Luhut, Menko Marifest. Nah, dengan berbagai ketentuan tuh di UUCK. Batas akhirnya tanggal 2 November 2023. Ternyata mereka juga tidak menempuh jalur yang negara sudah sediakan. Masih juga diambilin lah. Ada usaha tambang di kawasan hutan yang sama sekali negara berkepentingan untuk menjaga ini. Negara berkepentingan untuk kewajiban untuk kembalikan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Fungsi hutan ini kan banyak. Kalau enggak dibiarkan makin lama makin kecil nih kawasan hutan. Kemarin saya dikoreksi dulu. Saya enggak ada teman-teman kehutanan. Taman nasional itu sudah kecil sekali dibandingkan dengan kebun-kebun yang ada di sekitarnya. Kecil kayak taman nasional itu. Padahal di situ untuk tempat juga ekosistem kehidupan. Nah, dasar kepentingan itu setelah disediakan fasilitas untuk penyelesaian masalah hukumnya di UUCK tidak juga dipatuhi, maka timbullah Perpres 5 2025. Perintahnya cuma tadi, kembalikan. Yang mana punya hak negara, yang kalian tidak berizin, kembalikan. Paham ya? Kembalikan. Nah, inilah yang Satgas PKH ini ya, yang melakukan satu, melakukan verifikasi. Verifikasi itu berapa sih ukuran usaha kamu ini yang ada izin? Oh sekian. Titik koordinatnya di mana? Oh ini nggak ada izin, ini punya negara. Ini yang dikembalikan. Prosesnya panjang, nanti masuk ke pencatatan kembali ke negara di Kementerian Keuangan, terus lanjut tuh. Kementerian Perhutanan nanti ada kebijakan. Ya. Jadi jangan ada bahasa seperti tadi seolah pemerintah sewenang-wenang apalagi menasionalisasikan usaha. Karena ketika ini sudah dikuasai, diserahkan ke kementerian, maka leading sektornya yang menentukan Kementerian Kehutanan. Oh ini dikembalikan ke hutan. Jadi kembalikan ke hutan. Ini bisa diteruskan dengan berbagai pertimbangan untuk terus kebun sawit. Nah siapa pengelolanya? Kan nggak mungkin dikembalikan lagi ke pihak-pihak yang menjarah hutannya. Nah inilah kebijakan pemerintah mendirikan Agrinas Palma yang di dalamnya ada rekan-rekan PTPN yang membantu di sektor-sektor strategis untuk pengelolaan perkebunan. Paham ya? Sampai sini paham kan? Verifikasi. Berjalan ini.
Nah, sementara kebijakan Perpres tadi adalah dasarnya penegakan kedaulatan, bahwa kawasan hutan ditertibkan oleh pemerintah berdasarkan Perpres. Apa bentuk penertiban? Jangan ada lagi di kawasan hutan yang punya negara, ya, ini diduduki, dikuasai oleh pihak-pihak tertentu secara ilegal. Jangan dicampur-campur tuh. Nanti kalian bingung sendiri tuh. Loh kok pidana, ini kok Perpres, bingung. Pidana proses berjalan, ini Perpres. Pak, sampai mana proses pidana? Masih berjalan tapi belum ada kebijakan karena masih mensinkronkan. Apakah perbuatan melawan hukum ini masuk dalam cakupan Perpres? Cukup ya? Baik ya, terima kasih yang saya hormati Jampitsus, Wakil Ketua BPKP dan seluruh pejabat Kejaksaan Agung. Jadi sekaligus menjawab, sekaligus saya menyampaikan. Jadi sebetulnya ini adalah suatu pekerjaan panjang. Ini pekerjaan panjang. Jadi mencermati yang pertama kerusakan alam, yang kedua penguasaan lahan-lahan negara yang tidak sesuai dengan norma dan aturan. Yang ketiga, dari dunia internasional juga menaruh atensi bagaimana semakin menyempitnya kawasan hutan untuk hewan dan tumbuhan-tumbuhan kita dalam rangka pelestarian. Sekaligus juga Indonesia juga ada beberapa kawasan taman nasional sebagai paru-paru dunia. Diturunkan lagi ke bawah pasal 33 yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa seluruh ada yang di atas bumi, tanah itu digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Lalu yang disampaikan tadi tugas TNI sesuai dengan tugas TNI OMP OMSP. Pelibatan kita di sini adalah dalam rangka membantu pemerintah dalam proses penegakan hukum. Dan kami melakukan pendampingan. Ada satgas-satgas baik di tataran pengarah, di tataran pelaksana sampai dengan tataran satgas taktis operasional di lapangan. Ada satgas Garuda. Nah, ini sudah berjalan yang disampaikan oleh Bapak Jampitsus tadi, ya. Ini tentu atas kerja yang sangat panjang, mengorkestrasi kementerian lembaga ini juga butuh proses. Dan puji Tuhan, dalam waktu 2 bulan, alhamdulillah kita sudah 1 juta hektar. Lalu TNI cara pandangnya di mana? Kedaulatan negara, kedaulatan wilayah. Nah ini kan hutan-hutan lindung yang diambil ini kan melanggar kedaulatan wilayah. Kalau di breakdown-nya lagi habis kedaulatan wilayah, turunnya lagi apa? Kedaulatan ekonomi. Kalau kita sudah berdaulat ekonomi, lalu bagaimana negara akan mesejahterakan masyarakat? Ini yang sering disampaikan Bapak Presiden. Semangatnya adalah bagaimana tidak ada karyawan di PHK. Karena begitu kita masuk di lapangan banyak sekali isu-isu yang ditiupkan, ya, dalam tanda kutip oleh pihak-pihak tertentu untuk menghambat kerja kita ini. Ya, tetapi kita lihat, kita bersyukur selama 2 bulan ini yang kita lakukan penguasaan kembali oleh negara. Ingat ya, ini penguasaan kembali, bukan penyitaan. Karena ini adalah tanah milik negara, maka negara kembali. Ini berjalan dengan baik, smooth, bahkan banyak dukungan. Juga melibatkan juga yang sedangkan dari pendampingan dari PTPN dan ahli-ahli di bidangnya. Ahli di bidang perkebunan, ahli di bidang ekonomi, sehingga diharapkan manajemen menengah panjang ini dapat tercapai. Jadi itu mungkin jawaban dari saya, melengkapi dari jawaban Pak Jampitsus sekaligus menjawab bagaimana TNI tadi dari teman media yang dari Reuters. Saya pikir itu ya, cukup ya? Ya, mungkin ada tambahan dari Ibu Waka. Pertanyaannya tepat tentang 110A, 110B Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi mohon teman-teman wartawan nanti nulisnya dicek, baca dulu juga ya aturannya. Acara hari ini adalah terkait dengan Perpres 5 tahun 2025 yang tadi Pak Jampitsus sudah jelaskan. Diawali oleh UU CK, diberi batas waktu sampai 2 November 2023,
tidak menyelesaikan sampai Satgas yang pertama dulu, yang Kepres pertama berakhir September 2024, lalu sekarang adalah tidak lanjut atas 3,7 juta hektar. Tadi Mbak Bernadette sudah pas sekali itu. Jadi dari situlah kemudian kami verifikasi lagi, kita cek lagi datanya, kita cek lagi kawasan hutannya, kita overlay lagi data yang ada. Kami berkoordinasi juga ada teman-teman dari BIK untuk bikin peta spasialnya. Lalu teman-teman dalam Satgas Garuda, ini Pak Kasum TNI support karena memang lokasi dan sebagainya itu nggak mungkin kalau kami BPKP BIK mampu untuk ke sana. Jadi teman-teman TNI lah yang kemudian meleader untuk sampai ke lokasi, dicek juga masih di situ apakah dikuasai rakyat dan sebagainya. Jadi ini sudah proses yang panjang tadi sudah dijelaskan waktu di acara ya. Jadi tolong teman-teman nanti menuliskannya secara tepat lah begitu. Nah, prosesnya masih terus berjalan ya, di dalam UU CK pun 110B kan tidak ada batas waktunya juga, tetapi ini masih proses berjalan. Jadi nanti mungkin ini baru tahapan-tahapan lah untuk tahap yang sekarang 1 juta yang sudah dikuasai, lalu kemudian supaya tidak berhenti karena tanaman sawit ini kan harus terus dirawat ya. Ada kebun mengelola. Nah mungkin teman-teman ada yang mungkin bertanya kaitan pernah disampaikan ya mengenai kerugian negara. Kerugian negara dalam konteks ini adalah bukan kasus tertentu. Satu perusahaan sudah menguasai, videonya kan kami cek ke lapangan, yang tanamannya itu sudah di atas 10 tahun, di atas 5 tahun, maka kerugian yang dimaksud kemarin waktu mungkin disampaikan oleh Bapak Presiden juga itu adalah kerugian yang selama sekian tahun itu ya dikuasai secara ilegal oleh perusahaan. Juta hektar yang ternyata faktualnya itu sudah dikuasai sekian tahun oleh perusahaan-perusahaan, kelompok tertentu, memang juga ada yang petani. Nah sekarang ini Satgas menyisir satu demi satu. Mana yang memang itu rakyat tentu nanti ada aturannya ya, kan dikuasai oleh rakyat 5 hektar akan diteruskan oleh rakyat. Tapi kalau yang dikuasai oleh perusahaan dan itu ilegal, tidak pernah ada laporan juga ke kami, sudah diberi kesempatan UU CK 2 November 2023 juga tidak digunakan. Nah itu semua yang tadi dijelaskan Pak Menhan, kita melakukan semuanya secara terukur supaya tidak merugikan mungkin rakyat dan sebagainya, tetapi juga terus berkelanjutan gitu dari sisi yang sudah dikuasai, maupun bisa juga nanti kalau kita lihat secara teknis tidak mungkin diusahakan secara komersil, bisa jadi nanti akan dikembalikan ke fungsi hutan. Nah itu semua masih berproses di dalam Satgas ini. Jadi sekali lagi ini belum akhir ya, teman-teman nanti menuliskannya secara proporsional bahwa ini masih akan terus berproses supaya pada intinya nanti semua akan pemerintah akan melakukan upaya-upaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kepentingan berbagai hal lah gitu. Tapi utamanya adalah tentu saja karena ini statusnya adalah kawasan hutan, maka milik negara bukan milik atau dikuasai oleh kelompok tertentu. Itu aja. Makasih. Baik, barangkali cukup. Masih ada satu lagi? Mungkin masih ada waktu? Satu lagi. Berapa persen sih Pak yang masuk ke kategori korporasi Pak? Tidak ada banyak karyawan. Memang pertama-tama kita mau masuk, isu banyak sekali ditiupkan. Ya, isu banyak sekali. Ini tidak ada PHK karyawan. Bahkan ada beberapa perusahaan yang kita kuasai ini tidak membayarkan gaji sudah berapa bulan kepada masyarakat. Nah ini jadi tuntutan masyarakat. Yang berikutnya juga ada temuan-temuan kita dari lembaga terkait
Ada juga yang melanggar, ada beberapa perusahaan ini yang mungkin ya contohnya tidak ada BPJS-nya, gajinya, slip gajinya tidak bisa dilihat, itu ya. Jadi tidak ada PK karyawan. Yang berikutnya untuk perusahaan, apakah ada tanaman rakyat atau KPT yang diserahkan tadi. Ini semuanya adalah korporasi. Tadi itu terdiri dari ada beberapa PT ya. 369 PT, tapi yang diserahkan tadi tahap kedua ini ada 109 PT. Tersebar di 9 provinsi, Kalteng, Riau, Sumsel, Sumut, Kalsel, Sumbar, Kaltim, Jambi sampai dengan Kalimantan Barat. Jadi ada 9 provinsi, ada 109 PT, ada 216.990,25 hektar yang tadi diserahkan. Lalu bagaimana yang sisanya? Sisanya ini yang disampaikan sama Pak Ketua Tim Pelaksana, dalam hal ini Pak Jampitsus sama Wakil Kepala BPKP, ini terus akan berproses dan diidentifikasi, baik verifikasinya secara administratif, ataupun verifikasinya langsung di lapangan, serta terkomunikasi, terkonsultasi, terintegrasi dengan kementerian lembaga yang terkait. Jadi itu mungkin 2 ya, habis ya. Ada satu lagi yang belum jawab ya. Cukup ya? Cukup? Apakah saat itu perusahaannya Duta Palma, Pak? Duta Palma ya, ini kan tahap 2. Tahap pertama kemarin itu Duta Palma. Dan sekarang sudah proses semuanya oleh BUMN, Kemenku dan lain-lain karena tindak selanjutnya adalah di kementerian lembaga terkait. Kalau ini masih PT kita tahu ya. Nanti terafiliasi di mana kita masih dalami lah. Nanti ada yang mendalaminya. Kita sementara belum bisa bicara. PT aja. Oke? Saya kira cukup ya. Selamat pagi, selamat menjalankan. Masyarakat bahwa Satgas PKH sudah bekerja secara maksimal. Berapa untuk Satgas PKH? Tepuk tangan dulu.